Selamat malam, Prof. dan Dokter. Perkenalkan saya Widiana Miswari dengan NIM 20026120053. Jadi, pada malam hari ini, di sini saya akan membawakan sebuah materi video mengenai resusitasi jantung paru atau lebih kita kenal dengan sebutan CPR atau dalam bahasa Indonesianya adalah RJP. Jadi, prinsip dasar dari BHD atau bantuan hidup dasar ini adalah ada 3 tahapan. Yang pertama adalah identifikasi secara cepat kondisi henti jantung yang bersifat mendadak, serta aktivasi EMS atau sistem gawat darurat pada bantuan hidup dasar. Untuk yang kedua adalah tindakan awal RJP yang berkualitas, yaitu yang kuat dan juga cepat. Dan yang ketiga adalah lakukan defibrilasi secepatnya. Bagaimanakah caranya kita untuk mengidentifikasi henti jantung? Pertama-tama ada hal yang perlu kita curigai apabila pasien atau seseorang mengalami suatu keadaan henti jantung. Yang pertama, pasien atau orang tersebut akan mengalami kolaps secara tiba-tiba atau mendadak. Kemudian saat dilakukan cek respon, pasien tidak akan membalas respon atau tidak ada respon. Kemudian saat dilakukan pemeriksaan nafas atau saluran nafas, di sini pasien tidak akan ditemukan bernafas dan atau nafas pasien ditemukan tidak adekuat atau mengalami gasping. Nah, gasping pada pasien atau orang-orang yang mengalami henti jantung ini dapat mengindikasikan bahwa saluran saluran nafas pasien tidak lapang atau mengalami sumbatan. Selanjutnya di sini adalah identifikasi henti jantung. Pertama, dengan kita menggunakan lihat, dengar, dan juga rasakan. Kita lihat pasien apakah tiba-tiba memegang dada atau mengalami kolaps. Selanjutnya di sini kita dengarkan pada dada pasien dan juga hembusan nafas pasien. Apakah di sini nafas pasien terdengar? Apakah denyutnya juga terdengar? Kemudian kita rasakan dari denyut nadinya, apakah denyut nadi teraba atau tidak. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini tahapan identifikasi yang kedua adalah dengan meraba denyut nadi dari pasien tersebut yang tidak lebih dari 10 detik biasanya. Untuk lokasi menentukan perabaan denyut atau di mana lokasi kita dapat melakukan perabaan denyut adalah dibedakan menjadi 3, yaitu pada orang dewasa biasanya kita akan melakukan perabaan pada arteri karotis, kemudian pada anak-anak di sini bisa dilakukan pada karotis atau femoral, dan yang terakhir adalah pada bayi yang biasanya dirasakan atau dilakukan perabaan pada daerah brachial. Untuk identifikasi henti jantung sendiri, di sini pada pasien-pasien atau orang yang mengalami henti jantung tidak akan ditemukan nadinya atau tidak ditemukan nadinya. Di sini kita perlu melakukan RJP dengan segera hingga menyiapkan AED dan juga peralatan ACLS. Kemudian apabila nadi sudah ditemukan tapi pasien mengalami henti nafas, di sini kita lakukan pembukaan dan juga beri jalan nafas. Kemudian kita lakukan cek ulang nadi setelah 2 menit kita lakukan. Selanjutnya yang terakhir di sini adalah khususnya pada bayi dan anak-anak, jika ventilasi dan oksigenasi cukup, tapi nadinya kita hitung kurang dari 60 kali per menit, maka RJP akan dilakukan dengan ventilasi. Berikut merupakan aktivasi EMS atau sistem gawat darurat. Untuk yang pertama, di sini AED atau alat yang biasanya kita gunakan untuk melakukan resusitasi, kita lakukan apabila penolong lebih dari satu. Di mana di sini penolong pertama akan melakukan RJP kepada pasien dan penolong kedua akan mengaktifkan EMS. Kemudian yang kedua di sini adalah mencari dan menggunakan AED atau Automated External Device. Untuk resusitasi jantung paru sendiri, di sini terdiri dari 3, yaitu
compression, airway, dan juga breathing. Seperti gambar di sebelah ini, di mana compression ini adalah kita memberikan tekanan pada pasien yang mengalami henti jantung secara kuat, tepat, dan cepat pada lokasi dada pasien. Misalnya yang kedua adalah pada airway-nya, kita seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kita pastikan terlebih dahulu apabila jalan nafas pasien ini aman dan lapang dengan melakukan beberapa manuver, salah satunya adalah jaw thrust. Dan yang terakhir di sini kita lihat dari breathing atau pernapasan pasien di sini, kita lakukan pemberian nafas buatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, di sini untuk resusitasi jantung paru terdiri dari 3. Yang pertama itu adalah C, yaitu compression, di mana laju kompresi yang kita berikan di sini adalah dari 100 sampai 120 kali per menit dengan kedalaman kompresi masing-masing pada dewasa yaitu 5 sampai 6 cm, anak-anak minimal sepertiga diameter AP, kira-kira 2 inci atau sama dengan 5 cm, dan untuk bayi biasanya kita lakukan minimal sepertiga diameter AP, kira-kira setengah inci atau sama dengan 4 cm. Untuk durasi kompresinya sendiri di sini biasanya 30 kompresi menjadi satu siklus, dan kita lakukan kompresinya sebanyak 5 sampai 6 siklus dalam 2 menit. Untuk rasionya sendiri yaitu rasio kompresi dan juga nafas, di sini dibedakan menjadi dewasa dan juga anak-anak. Untuk dewasa dan anak-anak sendiri, kita gunakan rasio yang sama yaitu 30:2, di mana untuk 30-nya di sini kita berikan compression dan untuk 2-nya kita berikan nafas buatan. Di mana ini untuk 1 atau 2 penolong. Pada anak-anak dan juga bayi, di sini terbagi menjadi 2 rasio, yaitu 30:2 dan juga 15:2. Di mana untuk rasio yang 30:2 ini biasanya kita anjurkan untuk dilakukan pada satu penolong apabila penolong yang tersedia hanya ada 1 orang. Kemudian kita lakukan rasio atau kita gunakan rasio yang 15:2 apabila penolong yang berada di tempat berada 2 orang. Di sini disebutkan bahwa high quality CPR adalah tidak terlalu cepat dan tidak terlalu kuat. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini untuk kompresinya yaitu dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit dengan kedalaman uh, kira-kira 5 sampai 6 cm pada dada pasien. Yang kedua, di sini ada airway. Seperti yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya, di sini untuk membuat jalan nafas pasien menjadi lapang, kita dapat melakukan beberapa manuver untuk membuka jalan nafas pasien. Yang pertama adalah head tilt, kemudian ada chin lift, dan juga jaw thrust, di mana apabila kita curiga pasien tersebut mengalami trauma leher atau pada pasien-pasien yang mengalami kecelakaan dan mengalami henti jantung, minimal kita lakukan manuver jaw thrust, atau yang paling aman kita lakukan adalah dengan intervensi jaw thrust, di mana di sini tekniknya adalah dengan kita mengangkat dari tulang mandibula pasien dan membuka mulut pasien. Seperti yang terlihat di gambar, mungkin bisa dilihat dengan cara kita mengangkat bagian tulang dari mandibula pasien dan juga kita membuka rahang dari pasien dengan mengarahkannya ke bawah. Selanjutnya di sini ada breathing, di mana kita yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya, di sini kita berikan nafas buatan kepada pasien. Di sini untuk ukurannya adalah jika belum terpasang alat bantu nafas bantuan, maka di sini kita sesuaikan dengan rasio kompresi ventilasi atau seperti yang sudah saya sebutkan juga tadi yaitu 30:2. Dengan 30 kali kompresi kita lakukan 2 kali nafas buatan setiap 2 menit.
Jika sudah terpasang alat bantu nafas, kita lakukan satu tiup setiap 6 detik, 10 kali per menit, selama 1 detik. Ketika dada mengembang saat memberikan tiupan. Kemudian di sini juga kita akan minimalkan interupsi pada kompresi dada saat memberikan suatu bantuan nafas pada pasien-pasien yang mengalami henti jantung. Ini merupakan alat AED yang sudah dijelaskan sebelumnya atau sering disebut dengan defibrilasi, di mana dengan penggunaan AED ini akan terdiri dari dua instruksi, yaitu instruksi untuk kita melakukan kejut atau shock dan instruksi apabila tidak dianjurkan untuk melakukan shock. Di mana pada AED ini nanti akan kita lihat dari EKG atau ya EKG pasien yang biasanya kita lakukan shock adalah apabila EKG pasien menunjukkan VT-VF atau ventricular tachycardia dan ventricular fibrilasi, di mana saat kita dianjurkan atau terdapat indikasi untuk melakukan shock, kita lakukan satu shock dan kemudian melanjutkan CPR dengan rasio 30:2 selama 2 menit untuk menunggu AED ini mengidentifikasi kembali dari EKG pasien apabila dapat dilakukan kejut atau shock atau tidak. Apabila pada AED belum ditunjukkan indikasi untuk melakukan kejut, maka kita harus tetap melakukan CPR dengan rasio 30:2 dalam waktu 2 menit. CPR pada pasien-pasien henti jantung yang AED-nya tidak menunjukkan identifikasi untuk dilakukan kejut, maka CPR akan dilanjutkan sampai pasien itu terbangun, seperti melakukan gerakan, membuka mata, maupun melakukan nafas spontan. Ini merupakan bagaimana kita melakukan identifikasi pada pasien-pasien henti jantung. Nah, menurut AHA Guidelines 2015, di sini secara simpelnya kita lakukan identifikasi saat pasien ditemukan tidak sadar diri. Kita lakukan pengecekan respon, kemudian kita menilai kesadaran rangsang, verbal, dan juga rangsangan taktil. Kemudian kita lakukan pengamanan diri pasien dan juga lingkungan. Pengamanan diri pasien dan lingkungan ini maksudnya adalah kita posisikan pasien pada dataran atau pada bidang yang keras dengan posisi pasien terlentang atau supine. Kemudian di sini kita amankan lingkungan pasien dengan tidak membiarkan pasien dikerumuni oleh orang-orang. Kemudian kita meminta pertolongan dan mulai melakukan kompresi dengan rasio 30:2, 30 kompresi dan 2 nafas selama 2 menit dengan kecepatan 100-120 kali per menit dengan kedalaman 5-6 cm khususnya pada orang dewasa. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini nafas akan dilakukan 2 kali sesuai dengan rasio dari CPR, di mana untuk satu nafas ini akan kita lakukan setiap 6 detik selama 2 menit, yang menunjukkan bahwa 10 kali per menit ini merupakan volume tidal yang dimiliki oleh pasien. Apabila pasien sudah memiliki nafas spontan dan nadi pasien juga teraba, maka kita posisikan pasien dengan recovery position dengan evaluasi setiap 2 menit. Nah, berikut merupakan gambar dari recovery position, di mana di sini adalah posisi stabil saat pasien-pasien henti jantung sudah pulih atau mendapatkan denyut maupun nafas secara spontan. Nah, berikut di sini saya jelaskan perbedaan dari guideline AHA pada tahun 2010 dan juga pada tahun 2015. Nah, pada AHA 2015, di sini dibagi menjadi dua, yaitu untuk
in hospital dan juga out hospital. Artinya, kejadian-kejadian pasien henti jantung terbagi menjadi dua, yaitu pada pasien henti jantung yang berada di rumah sakit dan juga pada pasien henti jantung yang berada di luar rumah sakit, di mana kedua pembagian ini akan berdasarkan seperti yang sudah dijelaskan tadi, kedua pembagian ini akan dibedakan berdasarkan lokasi terjadinya henti jantung atau cardiac arrest. Untuk OHCA sendiri atau out hospital atau di luar rumah sakit, kurang lebih isinya sama dengan chain of survival di AHA 2090, di mana kita melakukan recognition atau kita identifikasi apakah pasien ini benar-benar mengalami henti jantung. Kemudian apabila sudah teridentifikasi pasien ini mengalami henti jantung, maka kita lakukan CPR dengan segera dan juga berikan rapid defibrillation. Kemudian kita lakukan juga basic and advanced medical services dan juga advanced life support dan post arrest care, atau kita lakukan uh, recovery position. Ini pada AHA 2015 atau American Heart Association pada tahun 2015. Nah, di sini ada penggunaan media sosial untuk memanggil penolongnya, di mana pada AHA 2015 atau yang terbaru, di sini menerapkan teknologi media sosial untuk memanggil penolong yang berada dalam jarak dekat dengan korban dugaan OHCA atau out hospital cardiac arrest, serta bersedia dan mampu melakukan CPR. Adalah tindakan yang dianggap wajar bagi masyarakat. Untuk kecepatan kompresi dada sendiri, di sini 2015 ada yang diperbarui, di mana pada orang dewasa yang menjadi korban serangan jantung, penolong perlu melakukan kompresi dada pada kecepatan 100 hingga 120 kali per menit. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk yang lama sendiri, di sini penolong tidak perlu terlatih dan untuk HCP-nya ini perlu melakukan kompresi dada pada kecepatan minimumnya adalah 100 kali per menit. Alasan dari perubahan AHA 2015 pada kecepatan kompresi dada ini adalah saat CPR ini berlangsung, penolong harus memberikan kompresi yang efektif pada kecepatan 100 hingga 120 kali per menit dan kedalaman yang sesuai atau 5 sampai 6 cm, sehingga akan meminimalkan jumlah dan durasi gangguan dalam kompresi dada. Di samping hal tersebut, kecepatan kompresi dada yang lebih dari 120 kali per menit akan menurunkan kedalaman dari kompresi yang dilakukan pada pasien-pasien henti jantung. Nah, berikut di sini adalah untuk kedalaman kompresi dadanya sendiri. Di sini juga ada yang diperbarui pada AHA 2015, di mana penolong harus melakukan kompresi dada hingga kedalaman minimal 5 cm dan maksimal 6 cm. Kalau untuk yang lama sendiri, di sini tulang dada orang dewasa harus ditekan minimal 5 cm. Untuk alasannya sendiri adalah kompresi yang dilakukan pada pasien-pasien yang mengalami henti jantung ini akan menciptakan aliran darah, terutama dengan menambah tekanan intratoraks dan secara langsung mengkompresi dari jantung, di mana ini akan menghasilkan aliran darah dan penyaluran oksigen yang penting ke jantung dan juga otak. Selain merekomendasikan kedalaman minimum 5 cm dan juga kedalaman maksimum 6 cm, juga disarankan untuk melakukan pencegahan komplikasi seperti patah tulang rusuk. Nah, di sini terdapat obat-obatan yang biasanya digunakan untuk pasien-pasien yang mengalami kondisi-kondisi mengancam jiwa. Naloxone ini dikatakan merupakan pendamping dalam kondisi darurat yang mengancam jiwa terkait dengan opioid. Pada tahun 2015, pada pasien dugaan ketergantungan opioid selain perawatan BLS akan diberikan naloxone intramuskular atau intranasal. Alasannya adalah pemberian naloxone dan BLS akan memperkecil beban penyakit akibat overdosis dan juga mengurangi depresi dari nafas. Naloxone ini merupakan salah satu golongan opioid antagonis yang memiliki afinitas lebih tinggi daripada reseptor opioid dibandingkan dengan opioid.
Reaksi yang terdapat pada pemberian naloxone ini akan melawan keadaan overdosis dan membiarkan orang tersebut untuk melakukan nafas secara spontan. Pemberian naloxone ini juga mudah sehingga penolong non-medis mampu melakukan. Dan juga pemberiannya secara intramuskular akan memudahkan untuk orang-orang yang non-medis pun mampu untuk melakukan. Selanjutnya di sini ada vasopresor yang biasanya digunakan untuk resusitasi adalah vasopresin. Nah, pada tahun 2015, perpaduan vasopressin dan epinefrin tidak akan memberikan manfaat apapun sebagai pengganti epinefrin dosis standar pada serangan jantung. Perbedaannya pada 2010 adalah satu dosis vasopressin 40 unit intravena secara intraosius dikatakan dapat menggantikan baik dosis pertama maupun kedua dari epinefrin dalam penanganan pasien serangan jantung. Alasan dari perubahan AH pada tahun 2015 ini adalah pemberian epinefrin dan vasopressin selama serangan jantung terbukti meningkatkan return of spontaneous circulation atau ROSC. Namun tidak ada bukti yang menyebutkan bahwa pemberian kombinasi dari epinefrin dan vasopressin ini dikatakan lebih bermanfaat dibandingkan dengan pemberian epinefrin saja. Untuk memberikan kemudahan, vasopressin telah dihapus dari algoritma AHA pada tahun 2015. Baik, sekian untuk video resusitasi jantung paru atau materi ini. Terima kasih. Selamat malam.